di Jogja, Gunung Kidul gitu, kalau perjalanan paling 1 jam, 2 jam sudah sampai di lokasi. Saudara-saudara kita yang ada di Papua sana, antar pulau itu ternyata kapal itu tidak jalan setiap hari, harus menginap dulu, kemudian menginap lagi di pulau berikutnya, Ya, menginap Bro. lagi gitu. Nah, Bapak dan Ibu, akhirnya Nek kanggo kota boros. oke, Mas Doni, Bapak dan Ibu, akhirnya pelaksanaan UP untuk tahap 1 ini menggunakan istilah berbasis domisili, gitu, bukan berbasis TUK. Dulu TUK tempat uji kompetensi. Nah, jadwalnya seperti ini, Bapak dan Ibu, yang di Persani atau yang dilihat itu cukup yang nomor 2 untuk PPG dalam jabatan, yang dulu rencananya itu akan dilaksanakan, diundur, tanggal 7 dan 8 Agustus sudah diundur lagi tanggal 21, 22 Agustus, ternyata harus diundur lagi tanggal 4 dan 5 September. Inilah waktu Bapak dan Ibu harus berjuang dengan ya berdarah-darah tentunya mengikuti kegiatan UP yang dilaksanakan berbasis domisili. Nanti akan saya jelaskan yang dimaksud berbasis domisili itu seperti apa. Bapak dan Ibu, baru tadi siang saya mendapatkan surat dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Bapak dan Ibu bisa membaca ini suratnya tanggal 27 Agustus baru tadi siang, perihal informasi persiapan dan pelaksanaan uji pengetahuan UKM PPG Prajabatan dan PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dialamatkan ke 75 rektor perguruan tinggi penyelenggara PPG di Indonesia. Lampirannya tidak perlu saya tampilkan. Isinya begini, menindaklanjuti surat kami nomor sekian tanggal 22 Juli tentang pemberitahuan pengunduran jadwal uji pengetahuan Angkatan 1 dan Angkatan 2, Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan telah menyusun dan menyiapkan perangkat untuk mendukung pelaksanaan uji pengetahuan UKM PPG dalam jaringan berbasis domisili. Nah, sehubungan dengan itu, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, seluruh informasi terkait teknis persiapan dan pelaksanaan UP dapat diunduh melalui laman ukmppg.kemdikbud.go.id. Kemudian, instalasi mandiri oleh peserta dapat dilakukan mulai 27 Agustus 2021. Lalu uji coba peserta didampingi oleh pengawas dilakukan pada tanggal 2021. Alhamdulillah, tadi siang Mas Doni sudah share informasi kepada Bapak dan Ibu, dan bersyukur sudah banyak yang berhasil menginstal sistem yang akan Bapak Ibu gunakan beserta konfigurasinya. Mohon izin saya lanjutkan dulu Bapak dan Ibu. Bahan ini saya peroleh dari Panitia Nasional Uji Kompetensi berkaitan dengan panduan peserta UP UKM PPG dalam jaringan berbasis domisili. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa
pelaksanaan UKM PPG itu diselenggarakan oleh panitia nasional. Begitulah bunyinya undang-undang itu. Jadi bukan dilaksanakan oleh perguruan tinggi, bukan oleh rayon, tetapi oleh panitia nasional yang anggotanya terdiri dari banyak pakar, antara lain Profesor Sawal Gultom yang membidani kurikulum 13 itu, kemudian Profesor Muklas Samani, pakar pendidikan karakter itu, kemudian ada Profesor Kisyani, Profesor Suryanti, dan Dr. Subanzi. Bapak Ibu, ini sekedar lini masa berkaitan dengan pelaksanaan UP berbasis domisili. Ini kan sudah berjalan, jadwal awal tanggal 7-8 Agustus akan dilaksanakan dengan cara daring berbasis TUK. Nah, karena ada pandemi COVID-19, maka diubah sampai dengan 21-22 Agustus dengan daring berbasis TUK. Alah, PPKM nggak selesai-selesai, Bapak dan Ibu. Akhirnya, panitia nasional itu berpikir keras. Mengapa demikian? Tidak ada orang yang dapat memprediksi kapan PPKM ini akan berakhir. Sehingga panitia nasional di bawah kita harus memutar otak bagaimana caranya UP tetap dapat dilaksanakan. Maka diputuskanlah pelaksanaannya tanggal 4 dan 5 September dengan moda daring berbasis domisili ini. Apa yang dimaksud dengan UP berbasis domisili? Pengertiannya begini, Bapak dan Ibu. Kita mulai dulu dari apa itu UP. Uji pengetahuan atau sering kita sebut sebagai UP adalah uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring atau online untuk mengukur pemahaman konsep atau materi pencapaian 7 capaian pembelajaran lulusan di pendidikan profesi guru. Pelaksanaan UP ini se-Indonesia bareng, Bapak dan Ibu. Tanggalnya sama, soalnya sama, itu. Semuanya ditujukan untuk mencapai CPL, pendidikan profesi guru. Yang salah satunya itu harus tampil memesona dan menjadi guru merupakan panggilan jiwa yang sering saya sampaikan itu. Kemudian Bapak Ibu, uji pengetahuan berbasis domisili adalah UP yang dilakukan secara daring atau online dengan peserta itu berada di tempat tinggal atau domisili masing-masing, di rumah masing-masing, atau ada pilihannya Bapak dan Ibu, tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet. Ada kalanya di tempat tinggal kita masing-masing itu akses internetnya tidak begitu kencang, maka boleh kita menggunakan tempat lain. Insya Allah kalau untuk Bapak dan Ibu, kalau ada kesulitan, itu tidak sesulit saudara-saudara kita yang ada di daerah 3T. Untuk mendapatkan sinyal saja harus ke puncak bukit. Ada yang mesti harus
memanjat pohon, ada yang membuat gubuk kecil itu di atas pohon, itu sungguh luar biasa. Ada yang harus menyeberang sungai, perjuangan yang luar biasa untuk membangun negeri ini dari sisi pendidikan. Mohon izin lanjut Bapak dan Ibu. Berikut ini terkait dengan peralatan yang harus Bapak Ibu siapkan untuk dapat mengikuti UP dengan lancar. Yang pertama, Bapak dan Ibu kami minta untuk menyiapkan laptop. Mohon maaf, bukan PC, tetapi bunyinya jelas laptop. Begitu. Jadi saya ulangi Bapak dan Ibu, yang harus disiapkan laptop, bukan PC. Dengan spek minimal layar 10 inci. Layarnya minimal 10 inci, jangan yang lebih kecil ya. 10 ini sudah sangat kecil Bapak dan Ibu, ya syukur-syukur bisa 12 atau 14 lah. Kalau 14 itu kita membacanya ya mudah gitu. Kemudian yang kedua, menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 32 bit, atau kalau Bapak dan Ibu menggunakan MacBook Apple, itu sistem operasinya minimal menggunakan Mac OS, di Mac Operating System versi 10 ini. Bapak dan Ibu mohon maaf, untuk peralatan ini tidak usah ditawar ya Bapak dan Ibu, bagaimana jika menggunakan Windows 8, Windows 7, insya Allah bisa diinstal, tetapi mohon izin dan mohon maaf, Bapak dan Ibu harus mengikuti ujian itu paling tidak 3 jam. Daripada berisiko tinggi, sudahlah menggunakan sistem operating sistemnya seperti yang diinginkan oleh panitia nasional. Syukur-syukur Bapak dan Ibu sudah menggunakan Windows 10. Kemudian RAM-nya minimal 2 GB, hard disk-nya, storage-nya ya minimal 10 GB. Insya Allah untuk laptop-laptop baru sudah nggak ada yang 10 GB, ini sudah di atas 300 lah, gitu, 300 GB. Jangan lupa dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. Kemudian memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi. Fungsinya dengan baik loh ini ukurannya. Atau bisa disiapkan charger. Yang kedua, Bapak Ibu, nomor 1 tadi laptop. Sekarang yang kedua, Bapak dan Ibu, kami minta untuk menyiapkan handphone. Handphone tidak sembarang handphone, tetapi handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap Bapak dan Ibu. Saya ulangi, siapkan juga handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Kemudian namanya, kadang-kadang kalau mohon maaf, terutama yang ibu-ibu itu HP kan sering dibawa anak-anak, kemudian ada yang diubah, tolong untuk sementara waktu ini agak dikurangi lah, kemudian dicek apakah nama pada Zoom itu sudah sama dengan nama lengkap Bapak dan Ibu. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, mohon disiapkan koneksi internet yang stabil dan kuota internet minimal sebesar 10
giga. Saya ulangi, tidak sekedar koneksi internet, tetapi internet yang stabil. Kemudian di HP Bapak dan Ibu minimal harus ada kuota sebesar 10 giga gitu. Sekarang saya akan lanjut pada petunjuk pelaksanaan UP daring berbasis domisili bagi peserta. Yang pertama, sebelum mengikuti UP, peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan. Kemudian yang kedua, peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap Bapak dan Ibu. Yang ketiga, peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota minimal 10 giga. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu perlu diperhatikan ini, peserta menyiapkan ruang yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Saya ulangi, peserta menyiapkan ruangan yang tenang. Tenang berarti tidak gaduh. Nyaman. Nyaman ini yang tahu Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu yang akan menggunakan ruang tersebut. Dan dengan pencahayaan yang cukup. Mengapa dengan pencahayaan yang cukup? Karena HP Bapak dan Ibu itu harus diarahkan ke wajah dan sekitarnya. Sehingga kalau pencahayaannya kurang, pengawas akan menegur Bapak dan Ibu. Nah, ini uji UP Bapak dan Ibu, tolong ini benar-benar dipenuhi gitu. Dan tidak usah ditawar-tawar. Kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan. Yang kelima, peserta menyediakan meja, kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Saya ulangi, Bapak dan Ibu kami minta untuk menyiapkan meja dan kursi di tempat yang cukup longgar. Karena apa? Kamera Zoom di HP Bapak dan Ibu harus ditempatkan kurang lebih 2 meter dari tempat duduk Bapak dan Ibu. Nah, meja harus dibersihkan dari barang-barang. Jadi saya ulangi, meja itu tidak boleh ada barang yang lain gitu ya. Di meja harus bersih. Yang ada hanya laptop. Kemudian Bapak dan Ibu boleh menyiapkan botol atau gelas air minum yang transparan. Tidak boleh berwarna-warni, tidak boleh gelap. Bapak dan Ibu juga boleh menyiapkan obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit atau bagi Bapak dan Ibu yang setiap hari harus mengonsumsi obat-obatan pada waktu tertentu. Bapak dan Ibu boleh menyiapkan kertas kosong. Kertas kosong ya, tidak boleh ada tulisannya. Karena sebelum dimulai, Bapak dan Ibu atau peserta UP harus menunjukkan kertas itu kosong. Gitu. Lalu hanya boleh menyiapkan 1 buah alat tulis, tidak boleh lebih.
Jadi hanya ada satu buah alat tulis ya. Terserah mau ballpoint atau pensil, tidak ada ketentuan. Kemudian peserta menginstal atau memasang program atau aplikasi Safe Exam Browser atau SEB dan file konfigurasi SEB yang informasinya tadi siang sudah dibagikan oleh Mas Doni, dan alhamdulillah sudah beberapa berhasil memasang atau menginstal SEB itu. Nah, peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Apakah tanggal 4 atau tanggal 5. Kan 2 hari, bukan berarti Bapak dan Ibu harus mengikuti ujian selama 2 hari, tetapi tanggal 4 atau tanggal 5 jadwal Bapak dan Ibu. Kemudian peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang akan dibuat oleh pengawas. Nah, Bapak dan Ibu, pengawas ini pun juga ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama, satu pengawas itu akan mengawasi maksimal 15 mahasiswa. Mahasiswa yang ikut uji UP itu. Kemudian pengawas itu harus berkumpul di satu lokasi di perguruan tinggi. Tidak boleh mengawasi dari rumah. Harus dari perguruan tinggi. Nah, mohon maaf Bapak dan Ibu, kami dosen-dosen Unwida itu tidak mendapatkan tugas untuk mengawas. Di Indonesia ini pengawasan disentralkan hanya di 10 perguruan tinggi. Yang pertama, Universitas Negeri Medan, kemudian Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas 11 Maret Surakarta, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Malang. Itu. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Kalau tadi sebelum mengikuti UP 1 dan 2, sekarang saat pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan, mohon peserta mengikuti dan menaati instruksi atau arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan Zoom. Apa yang dimaksud dengan proses verifikasi ini? Pengawas akan mengecek dari data yang ada di pengawas. Insya Allah pengawas itu sudah akan mendapatkan data para peserta sebanyak 15 orang, beserta foto. Kemudian pengawas akan mencocokkan apakah foto peserta yang ada di file para pengawas itu sesuai dengan wajah Bapak dan Ibu. Gitu. Kemudian peserta menyetujui fakta integritas. Ini ada di laman UKM PPG yang disajikan sebelum memulai ujian. Tentang tata caranya ini, mohon maaf, kami belum diberitahu. Insya Allah
akan ada BIMTEK yang akan dilaksanakan oleh GTK khusus untuk para peserta atau barangkali disampaikan oleh para pengawas. Lanjut Bapak dan Ibu, yang ketiga, peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain atau alat lain. Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh ada yang bantu. Yang keempat, selama mengerjakan soal ujian, peserta menghadap ke layar monitor HP, monitor laptop Bapak dan Ibu, dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Yang kelima, selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Ini penting saya ulangi, selama pelaksanaan ujian, Bapak dan Ibu harus selalu, ini harus tambah selalu, berada di tempat duduk itu harus terpantau oleh kamera Zoom yang ada di HP Bapak dan Ibu. Lalu yang keenam, peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Barangkali pertanyaannya, ujian selama 3 jam kok harus selalu berada di tempat? Nanti akan ada penjelasannya Bapak dan Ibu, mohon izin. Tadi sebelum mengikuti, kemudian saat pelaksanaan, sekarang setelah pelaksanaan harus bagaimana? Yang pertama, peserta harus mengisi kuesioner umpan balik yang disediakan oleh Penjaminan Mutu Panitia Nasional UKM PPG secara daring yang disediakan tautannya oleh pengawas di grup WA. Lalu peserta mengakhiri UP sesuai arahan pengawas. Lanjut saya akan berbicara tentang tata tertib peserta UP daring berbasis domisili. Yang pertama, ini mengulang lagi, peserta harus sudah memasang program atau aplikasi SEB dan file konfigurasi SEB ke dalam laptop. Tolong diperhatikan ini, peserta yang belum memasang program atau aplikasi ujian SEB itu pada waktu akan dimulai ujian, akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Saya ulang, tolong ini benar-benar diperhatikan, ini persiapan pasang SEB di laptop Bapak dan Ibu. Jika pada waktu akan dimulai ujian kok Bapak dan Ibu itu belum memasang SEB, maka ujian Bapak dan Ibu akan dibatalkan pada sesi tersebut. Loh, kalau dibatalkan pada sesi tersebut, berarti boleh mengikuti pada sesi yang lain. Boleh, tapi tidak perlu ini dilakukan. Sesi yang lain kita belum ngerti kapan akan dilaksanakan. Seringkali retaker atau mahasiswa yang harus mengulang itu akan diberi waktu yang kadang-kadang sangat membuat diri kita itu stres gitu. Kadang-kadang diberi waktu di akhir tahun
Itu kan bikin stres berat itu. Kemudian, saya lanjutkan Bapak dan Ibu, peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Mengapa harus 30 menit? Karena pengawas akan mengadakan verifikasi data dan keadaan Bapak dan Ibu. Termasuk pengawas akan meminta Bapak dan Ibu untuk mengarahkan kamera Zoom di sekitar tempat duduk Bapak dan Ibu. Lalu, peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, peserta harus berpakaian sopan dan rapi. Artinya di sini tidak harus berpakaian atas putih, bawahnya gelap. Hanya ada ketentuan berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Lalu, peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan cukup tanpa ada orang lain. Nah, bagaimana jika di rumah Bapak dan Ibu itu koneksi internetnya kurang lancar atau kurang bagus, sehingga Bapak dan Ibu menggunakan lab di sekolah masing-masing? Apa itu boleh? Boleh. Tetapi syarat-syarat harus dipenuhi. Yang pertama, Bapak dan Ibu tidak boleh menggunakan PC, harus menggunakan laptop. Bapak Ibu harus menyiapkan meja dan kursi sendiri yang bebas dari peralatan kecuali yang Bapak Ibu gunakan untuk alat ujian. Di dalam ruangan hanya ada satu orang, yaitu Bapak atau Ibu. Gitu. Saya lanjutkan tata tertibnya. Jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Posisi HP berada di samping depan kanan atau kiri. Berarti Bapak dan Ibu menempatkan meja tidak boleh langsung berhimpitan dengan tembok. Karena apa? Posisi HP harus berada di samping depan kanan atau kiri Bapak dan Ibu. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop. Boleh tadi botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sakit, kertas kosong, 1 alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain, kecuali kabel charger. Lalu berikutnya, peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi, ini sebelum pelaksanaan verifikasi itu, dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, apabila pada saat pelaksanaan ujian, tampilan peserta di aplikasi Zoom kok tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, maka proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Sehingga pastikan peralatan Bapak dan Ibu itu benar-benar kompatibel, benar-benar dapat digunakan dengan baik. Lalu peserta akan diizinkan
untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit. Coba bayangkan kondisi sudah gugup, keringat dingin keluar, diberi waktu 5 menit. Maka tolong Bapak dan Ibu benar-benar aplikasinya dan peralatannya benar-benar prima. Nah, apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang telah ditetapkan tadi, 5 menit itu, maka ujian dihentikan untuk Bapak Ibu yang tidak bisa menampilkan aplikasi kepada pengawas tadi. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri, tidak dibantu oleh orang lain atau alat lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening atau silent. Lalu peserta dilarang mendokumentasikan, menyebarluaskan soal UP berbasis domisili dalam bentuk apapun, mencatat atau memfoto misalnya. Tidak boleh alias dilarang. Lalu peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UP daring berbasis domisili selama pelaksanaan uji pengetahuan ini. Lanjut, peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Kemudian peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Maka perintahnya silakan lakukan sebelum dan atau setelah ujian. Bagaimana dengan kondisi-kondisi tertentu yang mana barangkali di antara Bapak dan Ibu setiap berapa menit harus pergi ke toilet, tolong diantisipasi sendiri. Ini sudah menjadi aturan di panitia nasional. Saya lanjutkan, peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Kemudian peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Silakan disiapkan terlebih dahulu obat-obatan dan minuman itu. Sehingga tidak perlu Bapak dan Ibu itu harus mengambil air minum di tempat yang lain. Dan mengakibatkan pengawas itu akan menegur Bapak dan Ibu dan akan berdampak kurang baik. Lanjut, panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UP yang sedang berjalan untuk peserta secara individu, tidak kolektif. Jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Misalnya ada satu yang melanggar, maka pengawas berhak untuk menghentikan UP yang sedang berjalan untuk satu orang itu. Lanjut ketentuan tambahan, jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, ini force majeure, ada gempa, ada badai, ada longsor, dan sebagainya, yang mengganggu pelaksanaan UP berbasis domisili, maka pelaksanaan UP akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut.
Jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WA Group. Bagaimana mungkin server yang ada itu dapat mengcover seluruh peserta satu Indonesia? Bapak dan Ibu, insya Allah GTK sudah menyiapkan 3 lokasi server. Yang pertama di Jogja, di Universitas Negeri Yogyakarta, dibantu Universitas Negeri Semarang, dan telah dipasang juga server yang ada di Gubeng, Surabaya. Tapi bukan milik UNESA. Itu sengaja dipasang di sana agar membantu pelaksanaan UP untuk saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur. Ada 3 server yang disediakan untuk pelaksanaan UP berbasis domisili tanggal 4 dan 5 September yang akan datang. Lanjut, jika terjadi putus koneksi pada laptop dan atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 5 menit. Selebihnya, peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Lanjut dulu, ini yang mengatur pelanggaran dan sanksi bagi peserta UP daring berbasis domisili. Yang pertama, pelanggaran ringan. Contoh pelanggaran ringan, peserta lupa mematikan suara HP. Sanksinya, peserta akan diberi peringatan oleh pengawas. Contoh yang kedua, peserta berpakaian tidak sopan sebelum ujian. Sanksinya, peserta akan diberi peringatan oleh pengawas. Lalu bagaimana dengan pelanggaran sedang? Contohnya, peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat UP sudah dimulai atau saat UP itu sudah login. Sanksinya, peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwal ulang. Tolong Bapak dan Ibu, walaupun ada penjadwalan ulang, ini jangan sampai dilanggar. Karena tadi saya sampaikan, penjadwalan ulang itu entah kapan, kita nggak ngerti. Bisa-bisa baru tahun 2022 itu akan dijadwalkan ulang oleh panitia nasional. Nah, kalau dijadwalkan tahun 2022 Januari misalnya, pengumuman kelulusannya kan bisa-bisa Juni sampai Agustus 2022 itu baru diumumkan. Maka benar-benar Bapak dan Ibu harus menaati ini agar semuanya berjalan dengan lancar dan insya Allah Bapak dan Ibu lulus. Gitu. Paling lambat 31 Desember 2021, pengumuman kelulusan Bapak dan Ibu itu sudah Bapak Ibu peroleh. Dan di awal tahun 2022, kami sudah akan mulai mencetak sertifikat Bapak dan Ibu itu. Jadi cetakan sertifikat itu ada di kami, di Klaten, di Unwida.
bukan dicetak di Jakarta, tetapi sertifikat Bapak dan Ibu itu akan dicetak di Unwida, ditandatangani oleh Rektor Unwida. Saya lanjutkan dulu pelanggaran sedang yang kedua. Peserta tidak memasang program atau aplikasi ujian. Ini kan kebangetan kalau ini. Akan mengikuti ujian kok aplikasinya belum dipasang. Sanksinya peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwalkan ulang. Terus yang ketiga, peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Sanksinya juga sama, dibatalkan Bapak dan Ibu, dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwalkan ulang. Sekarang masuk pada pelanggaran berat. Contohnya, peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal UP. Sanksinya, peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti UP dalam 2 tahap sebagai retaker berikutnya. Sekarang pelanggaran sangat berat. Jadi mulai ringan, sedang, berat, ini sangat berat. Contoh pelanggarannya, peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal UP. Sanksinya apa? Peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM PPG. Wah, salam Bapak dan Ibu harus yakin. Kemudian contoh yang kedua, peserta memalsukan data, sanksinya sama, dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM PPG. Nah, ini nggak jadi lulus kalau begini caranya, harus mengikuti dari awal lagi. Begitu Bapak dan Ibu, informasi terkait dengan pelaksanaan UP berbasis domisili sudah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Waktu saya kembalikan kepada Pak Ferry, apakah akan ada tanya jawab dulu atau langsung ke Mas Doni dulu, agar nanti tanya jawabnya bisa sekalian gitu. Silakan Pak Ferry. Terima kasih Pak Purwo. Lanjut ke Mas Doni dulu nggih Bapak Ibu. Nggih. Monggo Mas Doni, silakan. Siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Purwo, Bapak Nggih, monggo Mas Doni. Ini saya diberikan tugas oleh koordinator untuk menyampaikan. Jadi tadi siang saya sempat share untuk tata cara penginstalan aplikasi SEB Bapak Ibu ya. Dan sebagian besar tadi sudah berhasil untuk melakukan instalasi. Harapannya apa? Tadi saya share tadi siang. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba untuk unduh karena filenya agak besar ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba unduh, install di laptopnya. Jika ada kendala, nah ini kita bertemu muka ini kita ada kesempatan untuk kita cari solusi bersama jika ada kendala. Betul sekali tadi Bapak Purwo sudah memberikan beberapa arahan petunjuk begitu serta tata tertib. Jadi ini saya mohon share untuk share screen gitu Pak. PPT saya sudah terlihat nih Bapak Ibu ya. Sudah Mas Doni.
Bapak Ibu, mohon maaf, ini tadi memang betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Purwo bahwa tim panitia pusat memberikan arahan atau memberikan saran perangkat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian UP. Dikarenakan apa? Karena spesifikasi yang disarankan oleh tim panitia pusat itu adalah spek yang meminimalisir error dalam menjalankan aplikasi SEB. Itu, Bapak Ibu. Jadi saya hanya menambahkan sedikit saja bahwa Bapak Ibu harus menggunakan dua perangkat dalam pelaksanaan ujian UP besok. Jadi ada satu handphone serta ada satu laptop, yang mana handphonenya itu disarankan sudah terinstall Zoom ya Bapak Ibu, dan dalam keadaan baterai penuh. Begitu. Kuota juga diharapkan untuk di dalam keadaan terisi minimal itu 10 GB. Dan saya harap Bapak Ibu, jika laptopnya menggunakan tethering HP, koneksi maksudnya kuotanya ini jangan berbagi dengan laptop ya Bapak Ibu ya. Jadi kuota yang ada di HP untuk Zoom itu jangan dijadikan satu dengan untuk tethering laptop dalam mengerjakan ujian UP. Karena apa? Karena takutnya nanti koneksinya terputus saat mengerjakan. Karena kuota atau bandwidth yang dibutuhkan untuk aplikasi Zoom itu biasanya sangat besar. Lalu untuk yang selanjutnya biasanya ini untuk penginstalan aplikasi SEB di laptop Bapak Ibu, seringkali ada laptop yang tidak bisa menginstal, dan biasanya itu aplikasi SEB tidak bisa terinstall. Di laptop Bapak Ibu itu ada antivirus yang membaca file extension dari aplikasi SEB ini. Jadi kan karena extensionnya itu exe, jadi biasanya antivirus seperti contohnya Smart-Dapur itu membaca aplikasinya itu dianggap virus. Jadi laptopnya itu antivirusnya itu langsung men-shutdown aplikasinya. Jadi tidak bisa berhasil untuk menginstal. Begitu. Jadi mohon maaf karena aplikasi SEB ini untuk ujian ya Bapak Ibu ya. Jadi aplikasi SEB ini dianggap aplikasi yang aman gitu, dalam artian tidak sangat minim sekali itu diretas oleh pihak lain. Jadi aplikasi SEB ini ketika menjalankan ujian Bapak Ibu diharapkan untuk tidak menjalankan aplikasi lain selain aplikasi SEB ini di satu laptop. Misalnya Bapak Ibu punya inisiatif untuk mencari jawaban di Google misalnya. Bapak Ibu langsung berinisiatif untuk meminimize aplikasi SEB ini, dan itu tidak bisa. Jikapun bisa itu aplikasi diminimize, Bapak Ibu itu harus menutup aplikasinya dulu, dan itu resikonya Bapak Ibu akan keluar dari ujiannya, dan itu akan sangat merugikan Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti ketika SEB ini keluar atau Bapak Ibu keluar dari aplikasi untuk ujian ini, nanti pengawas pasti akan memberikan sanksi kepada Bapak Ibu.
entah itu akan diberikan penalti waktu atau yang lain nanti itu kewenangan dari pengawas. Begitu. Jadi ketika perlu diingat ketika menjalankan aplikasi SEB ini, mohon untuk jangan sekali-kali meminimais atau menutup aplikasi UP ketika baru berjalan, baru mengerjakan. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Purwo. Saya hanya menambahkan, ini peserta karena ada beberapa waktu penundaan pelaksanaan UP, pasti panitia akan memberikan formulir baru untuk para peserta. Jadi nanti dimohon untuk Bapak Ibu 3 atau 2 hari sebelum pelaksanaan UP bisa mencetak kembali formulir pendaftarannya. Begitu. Di laman ukm.ppg.kemdikbud.go.id seperti waktu Bapak Ibu mendaftar waktu itu. Karena di situ nanti akan tertera di sesi berapa Bapak Ibu akan melaksanakan ujian. Gitu. Jangan lupa untuk mencetak. Nanti untuk jaga-jaga jika pengawas menanyakan formulir pendaftarannya. Ditambah lagi dimohon untuk menyiapkan kartu identitas nih Bapak Ibu, semacam KTP gitu. Nanti biasanya pengawas bertanya itu untuk meminimalisir terjadi praktek perjokian. Misalnya itu. Contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Purwo, ada jarak kamera dan laptop serta peserta itu bisa dilihat di gambar ini ya. Contohnya seperti ini. Jadi laptop serta muka dari peserta itu terlihat. Begitu saja yang saya tambahkan. Untuk semuanya tadi sepertinya sudah dijelaskan oleh Bapak Purwo. Ini kalau untuk install aplikasi Bapak Ibu sudah mencoba semuanya nggih? Atau ada yang belum? Sampun Pak, sampun sampun berhasil semua nggih. Pun tapi dereng berhasil Pak saya. Oh, belum berhasil. Mohon maaf Ibu, ini saya sampaikan sedikit nggih panduannya. Jadi tadi saya sudah share untuk tata cara penginstalan. Tadi juga sudah ada tutorial dari tim dari UNJ untuk menginstal aplikasi. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses halaman di ukm.ppg.kemdikbud.go.id itu di menu tadi menunya itu di sebentar. Panduan UP. Panduan ya Bapak Ibu. Laras di menu panduan UP berbasis domisili. Di situ ada beberapa direktori serta beberapa menu yang bisa diunduh. Nah, di situ ada aplikasi bisa dipilih sesuai dengan sistem operasi dari laptop yang Bapak Ibu gunakan. Ada yang macOS, sistem operating system Mac atau Apple, atau Windows. Tadi itu disarankan itu Windows, minimal Windows 8, itu karena apa? Karena aplikasi SEB itu lebih friendly ke Windows yang speknya agak-agak baru. Untuk menginstalnya itu di nomor 1 yang SEB UPPG _install ini, lalu nanti akan muncul notifikasi seperti ini ketika diklik 2 kali. Save Exam Browser Installer.
diklik yes saja. Muncul PowerPoint-nya, Pak. Tidak nampak, Mas Doni. Oh, tidak Bisa nampak. diulang, Mas Doni. Oh, Nggih. Tidak nampak. Masih Maaf. PPT ini, Mas. Di stop Masih screen sampai. dulu aja Mas Doni. Stop Nggih, screen. nggih, nggih. Sudah belum ya? Mas itu stop share screen dulu aja. Sebentar. Sampun? Sekarang sudah. Oh, sudah ya. Oke, mohon maaf. Tadi saya ulang lagi, bisa mendownload di laman tadi di ukpm.bpk.kemdikbud.go.id di menu SEB tadi, panduan untuk SEB. Jadi ada beberapa file yang bisa diunduh oleh Bapak Ibu sesuai dengan sistem operasi dari laptop yang dimiliki. Bisa menggunakan Windows atau Mac OS. Lalu ada ketika memilih sesuai dengan sistem operasinya, nanti akan dimunculkan dua file seperti ini. Ada satu SEB, yang satu lagi itu ini untuk aplikasinya. Ketika langkah pertamanya itu Bapak Ibu klik 2 kali di SEB ini, di aplikasi SEB yang nomor 1, nanti langsung akan terinstall, ada langkah-langkah untuk menginstal aplikasi SEB-nya. Ketik tombol yes saja, lalu seperti ini, langsung next saja. Jangan lupa ini, ketika ada agreement seperti ini, license agreement, klik accept ya Bapak Ibu, lalu klik next, nanti instalasinya akan berjalan seperti ini. Bubuk sana. Lalu akan ketika selesai setelah selesai menginstal, lalu klik tombol finish. Untuk memulai aplikasi ujiannya, nanti Bapak Ibu langsung klik saja di angka nomor 2 ini, mulai UPPG. Lalu nanti akan muncul text box yang mengharuskan Bapak Ibu memasukkan password. Jadi nanti untuk passwordnya akan diumumkan di saat Bapak Ibu akan memulai ujian. Ini password untuk mencoba, ini adalah UPPG. Ketika Bapak Ibu sudah berhasil dan laptopnya itu memang kompatibel untuk aplikasi SEB, akan muncul tampilan seperti ini. Ini tandanya laptopnya memang bisa dan siap untuk digunakan. Nah, ada beberapa kendala teknis yang sering terjadi saat penginstalan. Yang pertama itu tadi ketika aplikasi terbaca virus sebagai antivirus, sebagai virus oleh antivirus yang ada di laptop. Jadi caranya gimana? Caranya itu Bapak Ibu harus menonaktifkan dulu antivirus yang aktif di laptop Bapak Ibu sekalian. Itu nanti coba kembali ketika sudah dinonaktifkan, dicoba kembali untuk menginstal aplikasi SEB sesuai dengan tadi langkah-langkah di awal tadi. Lalu yang kedua, biasanya itu ada file installnya tidak sempurna karena mungkin di laptop Bapak Ibu itu dulu-dulunya tuh pernah menginstal aplikasi serupa. Biasanya itu akan error. Jadi monggo dibuka di setting di control panel, di uninstall atau aplikasi di program
aplikasi program, lalu diinstal aplikasi yang serupa dengan SAP. Ketika sudah di-delete, bisa juga lebih bagusnya nanti restart laptopnya, bisa lagi dicoba untuk menginstal ulang lagi. Lalu yang masalah berikutnya biasanya itu ketika Bapak Ibu sudah mengunduh aplikasi tadi yang disediakan oleh tim panitia pusat, biasanya kita mendownload, biasanya kan browser kita kadang lupa untuk menutup. Lah itu ternyata masih terbuka, kita menjalankan aplikasi tadi, loh kok tidak bisa lah, biasanya masalahnya itu tadi, browsernya kita itu belum tertutup itu, jadi browser bisa ditutup, baru nanti dicoba lagi untuk mengakses tadi. Bu, 1 second Bu Jajan. Begitu Bapak Ibu. Ketika waktu penginstalan ternyata koneksi internet Bapak Ibu itu ada gangguan atau koneksi internetnya tidak kuat untuk menginstal, biasanya nanti ketika instalasi nanti langsung blank seperti inilah dia. Ketika blank seperti ini, jangan panik, jangan langsung di tombol power langsung dimatikan paksa. Coba diklik tombol F5 di keyboardnya, nanti lalu ada notifikasi seperti ini. Ini karena error, nanti bisa ke halaman seperti semula, Windows seperti semula, nanti bisa dicoba lagi. Jangan lupa untuk mengecek di control panelnya, di program aplikasi, mungkin ada filenya SAP yang sudah berhasil, beberapa komponen yang sudah berhasil diinstal itu tolong dihapus dulu. Biar nanti ketika ingin mencoba lagi untuk mendownload, menginstal bisa lancar. Ketika ada sudah beberapa kali mencoba untuk menginstal, itu aplikasinya ternyata tidak bisa. Lah itu mungkin laptopnya peserta itu tidak support oleh sistem operasinya, tidak support oleh dengan aplikasi ini. Jadi disarankan seperti awal tadi, mencari pinjaman kepada saudara atau teman yang laptopnya sesuai dengan spek yang sudah beberapa kali tadi kita sampaikan. Begitu Bapak Ibu. Ini sama saja ketika ada notifikasi seperti ini juga gagal Bapak Ibu. Ini belum terunduh sempurna. Jadi ya kemungkinan itu tadi ada beberapa kemungkinan itu ada beberapa file yang dulu aplikasi serupa dengan SAP yang pernah diinstal di laptop Bapak Ibu sekalian, itu harus di-delete dulu, atau memang koneksinya terputus. Itu bisa jadi nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Nanti ini di abort aja, nanti biar di-delete dulu aplikasi yang tadi sudah berhasil diinstal, baru mencoba lagi. Nah, itu Bapak Ibu. Ketika muncul aplikasi seperti ini, ketika aplikasi SAP sudah kita berhasil kita unduh, kita menjalankan dan berjalannya seperti ini. Nah ini langkah-langkahnya seperti ini. Pastikan file 1 SAP sudah diinstal. Jika belum, silakan install terlebih dahulu. Itu mungkin ada beberapa file ekstraknya itu belum berhasil
belum berhasil terinstal, Bapak. Lalu ketika sudah berusaha untuk mengunduh lagi dan masih seperti ini, bisa dicoba di file nomor 2 tadi, diklik kanan, open with, lalu akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu pilih drive C-nya, nanti ada folder seperti ini ketika Bapak Ibu sudah berhasil mengunduh. Ada program filesnya. Nah, pilih folder Save Exam Browser atau SEB-nya seperti ini. Lalu klik Open di dalam foldernya ini. Ada aplikasi SEB-nya ini. Begitu. Nanti akan normal lagi, sudah bisa membuka aplikasinya. Secara garis besar seperti itu. Sebetulnya untuk aplikasi ini sebetulnya tidak ada kendala ketika laptopnya Bapak Ibu itu sudah support, karena ini install aplikasinya sama saja seperti kita mau install Google Chrome atau segala macam, sama saja. Begitu Bapak Ibu garis besarnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, monggo kita akan cari solusinya. Nanti akan ada waktu Bapak Ibu diberi kesempatan untuk melakukan uji coba. Jadi sebelum pelaksanaan akan diadakan uji coba untuk semua peserta. Nanti kemungkinan kita sebagai admin akan dimintai bantuan untuk memberikan pelatihan atau uji coba begitu. Itu Bapak Ibu. Pak Ferry, saya kembalikan nih Pak Ferry, jika ada pertanyaan, monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung dijawab Pak Purwo, Mas Doni. Oke, siap. Silahkan. Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Bu Ririn terlebih dahulu, silakan Bu Ririn. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan terkait dengan seandainya pelaksanaan uji UP ini, tadi kan di dalam ruangan tidak boleh ada orang lain. Nah, seandainya kemudian terjadi krodit, tadi kan hanya ketika terjadi krodit itu hanya diberi waktu 5 menit. Kalau seandainya kan kita sudah panik dan lain-lain, seandainya meminta bantuan teknisi untuk membantu seandainya terjadi error itu kira-kira boleh tidak ya Pak ya? Kita memanggil teknisi gitu pada saat kredit 5 menit itu. Mekaten mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ririn, terima kasih. Dan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tetapi kalau kita mengacu pada tata tertib yang tadi saya bacakan, Bu Ririn dan Bapak Ibu semuanya, tidak boleh ada orang lain terdeteksi di ruang yang Bapak Ibu gunakan. Itu saja. Monggo disiapkan dengan baik laptop Bapak Ibu serta HP Bapak Ibu itu dalam kondisi prima, ngeten mawon. Bapak. Izin menambahkan Bapak, mohon maaf, Bapak Ibu, begini, jika ditakutkan hal serupa, karena nanti akan ada uji coba, jadi Bapak Ibu pasti akan kami bantu, pasti untuk kendala-kendala itu pas waktu di uji coba itu pasti akan kelihatan Bapak Ibu. Entah itu karena sinyal atau perangkatnya itu tidak support, pasti akan kelihatan. Jadi mudah-mudahan setelah nanti uji coba selesai, pas hari H pelaksanaan nanti akan lancar, insya Allah. Amin. Gitu Bu Ririn. Terima kasih sekali, insya Allah.
Monggo yang lain. Tadi Pak Sidik, silakan Pak Sidik. Oke. Saya jawab, tidak ada ketentuan, Bapak Ibu, tidak ada ketentuan harus menggunakan LAN atau harus WiFi. Itu yang penting jaringan internet Bapak dan Ibu itu stabil, lancar, itu aja. Ngeten Pak Ferry. Itu nggih Pak Sidik nggih. Pak Tri Anggoro, silakan. Oke, matur nuwun. Bismillah. Ini Pak Purwo, Mas Doni sekedar bertanya terkait dengan pelaksanaan untuk teknis terkait pengawas. Kira-kira nanti ada grup sendiri nggih yang diinfokan ke kami untuk bergabung di 15 orang tadi dengan satu pengawas atau bagaimana, itu yang pertama. Terus saya jawab dulu aja Pak Tri, akan ada itu. Jadi nanti pengawas yang akan memasukkan peserta yang akan diawasinya itu ada. Terus untuk kira-kira uji coba yang tadi disebutkan Pak Doni, kinten-kinten kapan ya Pak? Monggo Mas Doni. Mohon maaf Pak Tri, saya belum bisa jawab karena dari Temposat itu kita juga mendapatkan informasi itu biasanya dadaan Bapak. Kita dapat tadi itu aplikasi SEB di-upload di UKM PPG itu baru tadi pagi dan itu harus kita langsung share Bapak. Gitu. Jadi selalu pantau HP saja, nanti begitu ada informasi terbaru pasti akan saya informasikan di grup. Anjir, siap-siap Pak Doni nggih. Matur nuwun. Nggih, materi. Tanya Pak. Ya, Pak Nur Salim, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mungkin ini jawabannya sama ya nanti, tapi saya coba ini ya. Untuk tadi kan untuk waktu ujian kan paling tidak berapa menit Pak kira-kira Pak? 3 jam ya atau berapa? 3 jam Bapak. 3 jam ya. 3 jam, terus kemudian tadi ketentuannya itu kan tidak boleh keluar meskipun itu ke toilet atau ke kamar mandi gitu ya. Padahal terkadang kan orang di saat panik atau orang yang mungkin sudah usianya di atas ya mungkin itu akan terjadi hal-hal semacam itu, dan ini kalau menurut saya kok sebenarnya enggak pas, tapi karena ini sebuah ketentuan ya mau nggak mau kita harus ikuti, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan trouble yang harus melibatkan teknisi tadi itu Pak. Pada saat kita pretest dulu aja ada teknisinya, terus kemudian pada saat pada saat AKM, pada saat UNPK itu pun ada proktor, ada teknisi nanti kalau misalnya terjadi sesuatu gitu. Tapi ini seperti betul-betul menegangkan gitu kalau bagi yang mungkin gaptek gitu. Menurut saya seperti itu Pak, jujur seperti itu. Jadi bisa saja ya menjadi ambiar juga nanti untuk persiapan yang selama ini sudah kita siapkan, kita belajar dan yang lain-lain. Meskipun kami tetap akan berusaha sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir Bapak, dari 15 yang diawasi itu apakah dalam satu LPTK atau itu acak random dari panitia nasional? Makasih Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Salim dan Bapak dan Ibu, jangankan kok penjenengan Pak Bu, Pak Nur, kok ke toilet saja kok yurain gitu loh. Saya kemarin kaget gitu loh.
dalam hal itu. Malah justru ada yang bertanya begini, ibu-ibu itu bagaimana dengan ibu hamil? Itu kan pasti sering ke kamar kecil gitu. Kemudian ada yang bertanya bagaimana dengan ibu-ibu yang maaf sedang dan harus menyusui anaknya gitu. Jawabannya begini Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang harus sering ke kamar kecil, yang pertama begini, jawabannya itu penak banget. Pak Bansi itu menyampaikan, Bapak Ibu, Bok, tolong izinkan kami yang ngatur, gitu. Tolong peserta yang mengikuti kami, bukan kami yang mengikuti peserta. Peserta nanti diminta untuk menyiapkan sebaik-baiknya, gitu. Sampai nyen ngapunten keluar kata-kata lha apa ya kelakon kon ngagem pempes kabeh gitu. Sampai gitu loh Bamu. Lah, kami kan ya sudah angkat tangan kalau jawabannya kayak gitu. Kemudian bagaimana dengan ibu-ibu yang sedang menyusui? Sarannya Profesor Kisyani itu ini, lah aku lah ya wis pernah nyusoni toh gitu loh. Yen ngapunten kira-kira ibu-ibu sudah luwih pinter Pak Nur. Gitu. Wis disiapke dulu untuk anaknya itu, kemudian nanti minta bantuan orang lain gitu aja lah. Udah Pak Nur rasa berso rapopo itu sing berso dan ibu-ibu. Kemudian untuk teknisi, ya lho Bapak dan Ibu, insya Allah ini kan masih ada beberapa waktu 1 minggu lebih ya. Ini benar-benar Bapak dan Ibu kami mohon untuk siap, sesiap, pokoknya harus siap gitu. Sehingga diharapkan pada waktu pelaksanaan apakah Bapak dan Ibu itu terjadwal tanggal 4 atau tanggal 5 itu sudah tidak membutuhkan teknisi. Dan aplikasinya insya Allah ya mudah kok. Seperti Bapak dan Ibu ngagem HP itu. Nah, mengapa demikian? Saya yakin panitia pusat itu sudah mempelajari aplikasi. Kalau laptop Bapak dan Ibu support dengan SEB tadi, insya Allah gangguan teknis tidak ada. Kecuali mati lampu, itu wah ya susah banget kalau itu. Makanya tadi diharapkan laptop Bapak dan Ibu baterainya berfungsi. Jangan sampai kalau charger listriknya itu dilepas langsung mati. Tolong hindari hal-hal yang demikian. Kemudian pertanyaan ketiga, 15 orang yang diawasi oleh satu pengawas itu apakah berasal dari satu LPTK atau bagaimana? Saya belum dapat informasi Pak Nur dan Bapak dan Ibu semuanya. Pun ditunggu saja. Perkembangannya itu hampir tiap hari dinamis, bergerak terus. Ini kan ya terus pun tinggi. Pihak GTK sendiri melaksanakan UP berbasis domisili ini tidak pernah direncanakan dulunya. Benar-benar semuanya dadakan. Ngaten nggih Bapak Ibu, ditunggu kemawon nggih Pak Nur nggih. Ngaten Pak Fer. Mohon izin Pak. Pak Yudi Setiawan, silakan. Ji, terkait yang disampaikan Pak Purwo tadi, terkait mati listrik, Pak, ini kami juga ya semoga saja kami berdoa semoga PLN baik hati agar tidak terjadi pemadaman, walaupun kami juga was-was nih. Karena kalau terjadi mati listrik, walaupun kita sudah siap genset, kadang
koneksi internet itu kadang juga terganggu. Ya semoga. Nggih. Terima kasih Pak Yudi. Ini susah nih saya jawab ini. Jawaban dari Pak Banzi dari tim panas itu ya cukup sederhana. Wis pokoknya siapno sing api-api lah. Sehingga tim panas itu tidak mau posting itu tentang kondisi Bapak dan Ibu, siapkan dengan baik. Ngaten lho Pak Yudi. Yang penting Wonogiri lancar lah. Ya, amin, Mbak. Amin. Iya, amin, Mbak. Oke, Pak Ferry. Oke, monggo masih ada waktu, silahkan. Izin bertanya Pak Ferry. Oke, Pak Daryono, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba bertanya yang kalau misalnya kita ditegur pengawas itu loh, misalnya loh, itu teknisnya berarti ditegur langsung lewat Zoom atau tahu-tahu langsung diputus karena tadi sudah disampaikan ketentuannya kalau sedang seperti ini, kalau agak seperti ini lah. Misalnya gitu loh kan, itu apakah nanti ada teguran atau teguran itu langsung lewat Zoom atau lewat apa begitu Pak, atau langsung diputus? Karena ini kayaknya terindikasi nggak fair ini, apa langsung diputus seperti itu atau mungkin ada teguran dulu seperti itu? Terima kasih Pak Daryono dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Daryono. Karena apa? Bahan itu akan disampaikan oleh GTK khusus kepada pengawas, bukan kepada kami. Pun tenggo kemawon, insya Allah pengawas akan memberitahukan ke panjenengan dan Bapak Ibu bisa bertanya lewat grup WA. Gitu nggih, Pak Daryono dan Bapak Ibu semuanya. Iya, Pak. Izin bertanya Pak Ferry. Oke, Bu Erna silakan. Oke, terkait dengan pengadaan tadi itu kan satu laptop dan satu HP nggih. Semisal nanti untuk HP-nya itu diganti dengan laptop lain yang disertai dengan webcam yang pakai tripod begitu, apakah diperbolehkan? Karena nanti kita juga mewaspadai seandainya nanti terjadi mati listrik, kemungkinan kan kita akan menggunakan tetheringan dari HP, jadi nanti HP kita buat jaga-jaga semisal kita nanti mati listrik kemudian WiFi juga mati, ngoten Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Erna dan Bapak Ibu. Mohon maaf juga ini saya tidak bisa memberikan toleransi kepada Bapak dan Ibu karena ketentuannya itu tertulis HP bukan yang lain gitu. Tolong ikuti kemawon. Walaupun Bapak dan Ibu barangkali memiliki alat yang jauh lebih canggih daripada HP, misalnya ada kamera yang dapat memantau justru lebih luas lagi, tetapi ketentuannya adalah HP. Ngaten lho Bapak dan Ibu. Nggih, Pak. Dan Berna, nggih. Nggih, terima kasih Pak Purwo. Izin bertanya, Pak. Bu Aisyah, nggih, silakan Bu Aisyah. Izin bertanya, semisalkan seperti ini, kan yang kita gunakan adalah handphone yang untuk Zoom. Nah, misalnya ada kejadian yang tidak kita inginkan, kita sedang melakukan ujian tetapi ada yang sedang menelpon kita. Tiba-tiba ada telepon masuk. Nah, bolehkah kita ada gerakan lain seperti misalnya mematikan telepon tersebut sebenarnya? Tapi kan ada gerakan lain ya, Pak. Nah, itu gimana? Apa teleponnya kita biarkan saja tapi ganggu, atau kita boleh mematikannya? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Aisyah. Tadi kan sudah saya sampaikan, handphone Bapak dan Ibu disetting silent, hening. Jadi kalau ada telepon masuk, ya biarkan aja, kan tidak berdering. Tidak perlu ada gerakan-gerakan, nanti
mencurigakan dicurigai oleh pengawas. Gitu nggih. Oke, Kan ra mungkin toh Bapak Ibu arep memblokir semua nomor yang ada di HP Bapak dan Ibu kan nanti terus bunti itu. Yang penting silent. siap. Silent kan tetap kamera tetap berfungsi nggih Bapak dan Ibu. Telepon masuk, kamera tetap berfungsi, insya Allah. Nggih, insya Allah gitu. Ya, terima kasih. Nggih, sami-sami Pak Fer. Nggih, masih ada Bapak Ibu, silahkan. Mohon izin bertanya, Pak. Oke, Pak Lukman Hakim, silakan. Tadi kan Pak Doni bilang HP-nya ada yang buat tethering, ada yang buat Zoom. Berarti memungkinkan kita bawa 2 HP, satu buat tethering, satu buat aplikasi Zoom dengan pengawas. Gitu nggih Pak Doni nggih? Iya, kemungkinan gitu. Karena gini Bapak, mohon maaf, ditakutkan itu kalau misalnya kita hanya memakai satu perangkat saja, itu nanti koneksinya itu tidak stabil gitu Bapak. Nah, tapi kan di ketentuan di meja tidak boleh ada alat lain selain alat tulis, kertas, dan lain-lain itu. HP nggak boleh di meja kan. Kalau tethering HP kan seminimal mungkin ya dekat dengan laptop. Itu gimana? Ya ditaruh di bawah meja. Pinter-pinter. Iya, siap. Pak Mer, Pak Mer. Mungkin dari Mas Kolil ada tambahan dulu, Mas Kolil. Menambahkan dari Mas Doni. Mungkin sedikit tambahan tadi menjawab pertanyaan terkait apakah boleh memakai WiFi atau kabel. Tadi kayak sepertinya di ketentuan itu sudah ada tidak boleh ada kabel lain selain kabel power. Seperti Pak Purwo tadi sebenarnya sudah menyampaikan seperti itu. Jadi ya kalau diusahakan jangan ada kabel yang lain di lab itu selain dengan kabel power. Mungkin itu saja Pak Ferry. Terima kasih. Terima kasih Mas Khalil. Berarti kabel lain nggak boleh ya? Di ketentuannya tadi kayaknya sudah jelas Pak. Tidak boleh ada kabel lain selain kabel power Pak. Oh berarti positif pakai wifi nggih. Amannya seperti itu daripada nanti dicurigai karena pengawasan kita nggak tahu Pak. Oh, termasuk headset nggih Pak nggih. Berarti tidak boleh. Tidak boleh. Ketentuan tadi sudah jelas kan, tidak gitu, boleh ada kabel lain selain kabel power. Gitu aja Pak. Ikuti itu saja. Iya. Pak Nur, dalam ujian ini kan tidak dibutuhkan headset Pak Nur. Iya Pak. Iya Pak. Mohon izin Bapak bertanya, kalau mouse boleh ya Pak ya? Pakai mouse boleh. Ada kabel lain ya? Mouse yang nirkabel Bu. Nirkabel loh itu tidak boleh ada kabel loh mouse-nya. Jadi saya Pak Nur. Astagfirullah. Mundur. Berarti nggak boleh. Bu, mouse-nya mouse yang nirkabel Bu, jangan yang pengagem kabel. Mungkin besok ini dengan pengawas mungkin ya teknis. Kemauan Pak Tri, kita minimalisir sejak dini, sejak malam hari ini kemauan. Ya kita kan tidak bisa berharap dari pengawas itu nanti akan bersifat permisif atau bagaimana. Yang penting disiapkan dengan baik, ketentuan-ketentuan ini dilaksanakan. Kalau memang Bapak dan Ibu itu harus ngagem mouse, ya udahlah disiapkan mouse yang tanpa kabel itu. Mundut lah, ya murah itu, nggak mahal kok. Berarti boleh nggih Pak Mas nggih? Boleh. Nggih, siap. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, bisa kita cukupkan nggih Pak Purwo nggih. Boleh bertanya Pak Ferry. Bu Aisyah lagi.
Iya, masih melanjutkan yang tadi, Pak. Ini kepikiran lagi. Kan handphone kan di silent, Gi. Kalau handphone di silent berarti kan tidak ada suara masuk. Misalkan nanti ada instruksi dari pengawas, waktu handphone kita di silent, Pak. Oke, memang ketentuannya seperti itu, Bu. Saya tidak tahu kalau HP itu dalam kondisi silent, Zoom itu bisa bunyi atau tidak. Nanti dalam uji coba kemauan, Bu Aisyah. Oh, yeah. Menambahkan, mohon maaf Pak Purwo, untuk aplikasi Zoom itu biasanya tidak terpengaruh ketika HP di silent. Jadi nanti Zoom itu pakai untuk pengaturan di volume media, bukan volume daring. Oh, enggak, siap. Ya, Artinya terjawab pertanyaan saya. walaupun HP dalam kondisi silent, Zoom tetap jalan dan terdengar. Oke, terima kasih ya Pak informasinya. Iya, Bu Aisyah. Pertanyaan terakhir Pak Ferry. Ini ada yang tanya, kalau ujiannya lesehan itu boleh apa enggak Pak? Enggak pakai kursi. Kalian pakai ayam penyet Pak, boleh. Lesehan ayam. Lesehan di kamar sama itu di kasur gitu Bu. Angkringan Pak Lukman. Pak Lukman ini ono-ono kurang nyaman. Sudah ikuti ketentuan itu aja lah Pak Lukman daripada ditegur. Dan Bapak Ibu semuanya merasa lesehan. Ketentuannya Bapak Ibu harus menyiapkan meja dan kursi tadi. Ngaten nggih. Nggih. Tadi Pak Maman. Silakan Pak Maman. Nggih, terima kasih Pak Ferry. Hanya minta konfirmasi, kemungkinan saya yang tertinggal terkait dengan fakta integritas ini Pak Ferry. Apakah nantinya itu fakta integritas diberi materai atau tidak? Kemudian yang kedua, itu nanti kita teknisnya seperti apa? Apakah kita mengupload atau nanti ketika ujian kita menunjukkan ke layar seperti apa teknisnya? Terima kasih. Mas Doni sudah ada informasi tentang itu Mas Doni? Mohon maaf Bapak, untuk fakta tadi kita hanya diberi instruksi untuk mahasiswa mengunduh saja dulu. Karena untuk teknis pelaksanaan atau pelaporan untuk fakta itu nanti akan disampaikan oleh pengawas Bapak saat sebelum ujian dilaksanakan. Itu saat verifikasi juga. Ngaten Pak Maman. Jadi mohon maaf Bapak, kalau untuk fakta integritas jangan di print dulu nggih, karena nanti menunggu form pendaftaran itu peserta mencetak dulu, karena takutnya ada perubahan di nomor ujiannya, karena pastinya tanggal pelaksanaan serta sesi dari setiap peserta pasti berubah. Jadi takutnya ketika sudah mengupload nanti nomor ujiannya juga ikut berubah. Disimpan dulu saja filenya. Oke. Gitu nggih Pak Maman nggih. Nggih, terima kasih. Monggo yang lain atau cukup? Cukup Pak Ferry. Nanti kalau ada hal-hal yang barangkali malam ini belum tercover kan bisa dilanjut lewat WA group. Oke. Cukup nggih Bapak Ibu nggih, tetap semangat nggih Bapak Ibu nggih. Nggih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sami-sami. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Purwo dan Pak Doni selaku pembicara pada malam hari ini. Kami ucapkan juga semangat untuk Bapak Ibu semua untuk persiapan UP-nya. Sukses dan kami tutup dengan bacaan hamdalah
adalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, semoga semuanya lancar dan lulus semua. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Purwo, Pak Ferry, dan Pak Doni. Awal tahun 2022 untuk menerima sertifikat. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin. Oke, terima kasih. Saya tutup ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Liv. Izin live ya Pak. Enggak. Terima kasih Bapak.